organisasi. Tapi ingat, jangan sampai dengan alasan aktif organisasi mengabaikan akademiknya. Sebelum wisuda kan ada kita diserahkan bunga oleh rektor. Kemana bunga ini nih mau diberikan? Apakah ke istri ataukah ke... Jadi saya bawa pulang. Ya Allah, sampai dengan gembira ria. Sampai di rumah saya sampaikan, Bapak, saya dapat korek bagus, cantik. No, untuk Bapak saya kasih. Wah, diambil korek itu, baru saya disuruh duduk. Oke, sahabat Clickers, dimanapun kita berada, season ini saya sudah ditemani oleh orang nomor 1 di Kabupaten Wajo, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Beliau Mukarram, guru kita, Dr. Haji Muhammad Yunus, SPD MPD ini. SAGMAG. Oh, SAGMAG. Ini salah. Oke, saja kita sapa. Assalamualaikum, Kada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari-hari semangatnya harus luar biasa ini. Hari pahlawan. Hari ini hari yang sangat istimewa karena pas hari pahlawan. Hari pahlawan. Ya. Gimana kira-kira memaknai hari pahlawan untuk season ini? Wah, hari ini saya merasa terhormat bahwa mendapat tamu istimewa, Bang Ical, ya, di hari pahlawan ini sebagai satu momen kita mengenang jasa para pahlawan kita, bahwa kita tidak bisa dengan tenang damai saat ini seandainya ada pahlawan yang telah berjuang di masa yang lalu untuk Indonesia yang kita cintai. Ya, betul. Itu momen hari ini ada berbeda tahun sebelumnya ini, karena ya kalau perbedaannya sih mungkin rutinitas kita hampir sama. Tahun-tahun sebelumnya ya secara seremonial kita memperingati peringatan Hari Pahlawan, ya, hampir tidak ada bedanya dari tahun ke tahun. Masalahnya kita dihadapkan dengan pandemi lain. Iya. Nah, betul. Kecuali kemarin itu ya Hari Pahlawan kita peringati di ruang Zoom. Kayaknya berbeda. Tapi sebelum kita jauh bincang-bincang kemenangan, terlebih dahulu motor kaki pun jangan profil tadi. Lahir tadi mana ini sebenarnya Pak Kakan? Saya itu sungguhnya agak unik, Bang Ical, ya. Karena kalau lahir sesungguhnya itu saya lahir di Pindrang. Di Pindrang. Tapi lucunya di ijazah tertulis itu Sengkang. Iya, Sengkang. Ya, Sengkang. Ya. Jadi ceritanya gini, saya dulu sekolahnya 3 SD baru tamat. Jadi pertama saya SD di SD Kaluku namanya, SD 236 Kaluku, ya, Desa Lawa pada saat itu di Kecamatan Pitung Panua. Kelas 3 saya pindah ke 184 Siwa. Di sana sampai kelas 5. Nah, kelas 5 pindah lagi ke Pindrang. Nah, di sana saat itu saya ditanya sama kepala sekolah saya, tahun berapa lahirnya, di mana lahirnya. Waduh, saya nggak tahu. dulu kan nggak dicatat itu, Pak. Nggak dicatat. Jadi saya nggak tahu akhirnya ya karena saya pindah dari Wajo, dari Sengkang, maka kepala sekolah ambil keputusan kesimpulan lahir Sengkang aja. Sengkang. Itulah yang tertulis. Jadi faktanya sesungguhnya lahir di Pindrang pada tahun 1972. Iya. Jadi beda 10 tahun gitu. Iya, ini udah tamu mas sekarang udah 50 tahun. Dia lahir di Pindrang, kemudian masuk ini kan. Tapi SMP-nya kok kembali lagi ke Sengkang? Ya, SMP kembali ke Siwa. SMP kembali ke Siwa. Kebetulan teman-teman tinggal di Wajo. Sejak bayi saya dibawa dari Pindrang ke Wajo. Kemudian orang tua memang bekerja cari nafkah di Wajo. Akhirnya tamat SD di Pindrang, saya kembali ke Siwa, SMP Siwa. Setelah itu lanjut lagi ke Pindrang, kembali lagi. Nah, jadi saya sekolahnya di Pindrang, di Madrasah Aliyah di Pindrang. Kemudian lanjut ke Makassar. Lanjutnya ke Makassar kuliah tahun 90, saya masuk di Yayan Alauddin Ujung Pandang, dulu namanya Ujung Pandang, sekarang UIN Makassar. Itu kemudian S2-nya saya di UMI, kemudian S3 juga di Universitas Muslim Indonesia. Itu juga yang berubah stylenya lain.
Jadi IAIN itu kemudian berubah menjadi universitas. Iya. Ya. Oh. Stein itu yang di daerah kayak UNEM Ya. berubah menjadi IAIN. Nah, kayak Parepare dari Stein Parepare Palopo berubah juga menjadi ada. IAIN. Oh, Palopo juga gitu. Iya. Nah, dari Stein Palopo Iya. menjadi IAIN IAIN Palopo karena Palopo. statusnya meningkat kan. Jadi itu mengikuti status status. Iya, karena kan apa namanya dia punya perguruan tinggi kita itu Iya. Stein skopnya lebih kecil, ya kemudian meningkat menjadi institut. Jadi dari sekolah menjadi institut meningkat lagi, ya disebutlah universitas. Iya. Oh tapi enggak mondok dulu Iya, banyak bolak-balik mondok saja. Oh. Jadi tapi ketemunya di DDI, saya malah sering ketemu gini, saya itu awalnya lembaga yang mendidik awal saya setelah yang orang tua itu di DDI, ya. Iya. Karena di Kaluku itu ada madrasah namanya Madrasah Iya, ada. Diniyah DDI kan, dulu namanya sekolah Arab, ya bahasa Bugisnya sekolah Arab. Ya, di situ dulu saya mengenal huruf hijaiyah, mengenal baca tulis Al-Qur'an, ya belajar agama. Di situ saya kemudian ke Pinrang komunitas DDI itu besar. Ya. Ya, di sana Guru Taki Haji Brahma Ambodale sering berkunjung ke sana. Akhirnya sekarang amanahkan menjadi pengurus DDI. Pernah ketua DDI Wajo ya Ya, sampai sekarang saya dari ketua cabang di Buku, kemudian jadi sekretaris umum DDI Kabupaten Wajo 2 periode, kemudian sekarang sudah 2 periode juga di ketua umum DDI Kabupaten Wajo. Tertentu di DDI itu. Oh enggak sih. DDI itu apa namanya manhajnya ya. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sama dengan Asadiyah. Ya. Perlu juga jadi kemenak sebenarnya ini organisasi. Oh iya, jadi saya itu unik Pak ya. Iya. Orang tua saya itu Muhammadiyah. Mama saya Aisyah. Adik saya ketua Aisyah. Tapi saya berkiprah di Nahdlatul Ulama. Ya, saat ini saya diamanahkan sebagai wakil ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Dulu di Bantaeng, sampai saat ini masih sebagai Khatib Surya. Khatib Surya Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantaeng. Waktu saya belum pindah ke Bantaeng, di sini juga Akwan Nahdlatul Ulama. Jadi saya besar di organisasi Nahdlatul Ulama di NU. Akhir-akhir ini kita lihat polarisasi perbedaan organisasi. Kita memandang kalau kita makanya organisasi itu adalah mudah bagi kita untuk merajut kebersamaan dengan sesama umat, khususnya kita intern umat Islam, untuk menjadi organisasi sebagai wadah untuk pengabdian kepada umat, pengabdian kepada Allah, dan tentu pengabdian ke bangsa dan negara sebagai bangsa. Jadi sangat layaklah kalau diantara kita ini aktif berorganisasi, kemudian mencederai perasaan saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Padahal sesungguhnya ini kita sama semua, hanya kebetulan wadah kita untuk mengabdi berbeda, yang akhirnya boleh jadi antara satu organisasi ada manhajnya yang berbeda, ada paham-paham keagamaan yang berbeda, tapi itu hal yang lumrah. Tidak bisa dipungkiri, pasti ada perbedaan. Tapi bagaimana kita bijak lihat perbedaan itu sebagai satu khasanah umat ya, sebagai satu hal yang sesungguhnya niscaya memang terjadi. Akan terjadi perbedaan itu. Terjadi perbedaan. Bagaimana cara kita menyikapi? Itu. Jadi kami kebetulan di Kementerian Agama, ya siapapun organisasi keagamaan di Kementerian Agama harus hadir untuk mengayomi mereka semuanya. Mengayomi. Jadi kami bisa hadir di mana-mana saja. Karena sungguhnya organisasi keagamaan itu, termasuk kita di Ormas Islam, itu semakin banyak sungguhnya semakin bagus. Ya, karena akan lebih banyak masyarakat kita yang berkelompok dalam satu organisasi untuk mencapai cita-cita mulia organisasi itu. Tapi kalau di misalnya di Kemenak ada kan enggak pembinaan khusus untuk yang mengurusi itu ormas itu?
Kalau mengurusi secara khusus kita enggak. Tidak. Ya, karena masing-masing organisasi berdiri secara independen dan kita tidak ada kewenangan untuk intervensi. Iya. Eh, Hanya hanya bentuk pengawasan. kita pengawasannya sesungguhnya juga terbatas pada paham-paham yang boleh jadi ada yang menyimpan. Ya, kalau dia ada yang menyimpan ya kita cross check dan koordinasikan dengan ormas-ormas tertentu kan. Kalau kita di yang bisa menentukan menyimpang tidaknya itu bukan Kementerian Agama. Bukan. Yang menentukan itu kalau kita di Indonesia ya mengacu sepakat di Majelis Ulama. Di MUI. Ya, MUI. Jadi kalau ada gejala kehidupan atau cara beragama khusus Islam yang dianggap boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat ataukah hal yang baru ya kita bisa sounding ke nanti fatwanya keluar dari Majelis Ulama. Ini sesat enggak? Ini baik enggak? Ini tidak enggak? Itu Majelis Ulama. Kementerian Agama nggak punya kewenangan untuk itu. Dan memang bukan ranahnya untuk menyesatkan atau untuk menentukan sesat atau tidaknya. Iya. Tapi kalau kepada tataran tindakan, misalnya MUI sudah mengeluarkan, masuk lagi enggak? Kalau tindakan kan dia ke APH, ke aparat hukum. Ya. Jadi kalau dia sesat dan menyesatkan ya tentu bersentuhan dengan hukum. Jadi nanti aparat penegak hukum yang... Tapi kita sifatnya fasilitasi. Fasilitasi. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan tentu tetap berkolaborasi dengan stakeholder, terutama pemerintah daerah, agar supaya semarak kegiatan-kegiatan keagamaan itu bisa lahir, bisa terlaksana oleh ormas-ormas. Ya, karena kan biasanya masyarakat di luar itu menganggapnya seperti itu, bahwa Kemenak sebenarnya ini kurang pengawasan. Ternyata ada titik-titik tertentu yang hanya bisa dilakukan. Tetapi selain itu ruang lingkup kerja Kemenak sebenarnya seperti apa? Kita di Kementerian Agama itu sungguhnya sangat luas ya ruang lingkup kerjanya. Ya. Bahkan boleh mengurusi umat itu mulai lahir sampai karena tapi secara struktur kita di Kementerian Agama Teno Bajo itu pertama mengurusi pendidikan. Ya, jadi di pendidikan ada 3. Kita ada 3 seksi, ada namanya seksi pendidikan madrasah. Madrasah itu yang mengurusi mulai Raudatul Atfal sampai madrasah ibtidaiah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Ya. Kemudian ada lagi seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini ya mengurusi madrasah-madrasah diniyah kita yang dulunya disebut sekolah Arab itu. Ya. Kemudian sekarang namanya Madrasah Takmiliyah, kemudian juga urusi pondok pesantren. Ya. Kemudian di antara itu pula di pendidikan ada mengurusi pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam itu saya yang mengurusi penyelenggaraan pendidikan agama mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMA. Jadi guru-guru agama kita yang ada SD, SMP, SMA dan SMK itu dibawa pembinaannya dibawa ke Kementerian Agama, walaupun pegawainya atau gurunya mayoritas diangkat oleh pemerintah daerah, tapi pembinaannya kami di Kementerian Agama yang melakukan pembinaan, termasuk sertifikasinya mereka kami yang bayar. Ya, kami yang memberi sertifikasi bagi guru-guru agama kita itu mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang di negeri ini ya? Negeri dan swasta juga. Oh, swasta juga? Ketika memang dia sudah sertifikasi, ya kami yang bayar. Berarti boleh misalnya guru di negeri masukkan di swasta? Boleh. Boleh diperluas? Banyak ya, banyak. Di madrasah sekarang itu di Kementerian Agama kan mayoritas swasta. Kita punya lembaga negeri kita tidak seberapa. Kalau kita di Wajo ini, negeri kita itu hanya 1, MTS ada 2, ibtidaiyah hanya ada 4. Ya, jadi yang lain itu semuanya swasta. Ada yang dibawa naungan pondok, karena yang mandiri baru menjadi pondok. Itu kondisinya. Jadi lebih banyak yang diurus yayasan. Tapi kayak ada tuh ini yang berkesan bahwa Kemenak itu hanya agama Islam.
Sebenarnya umum ya, mengurus Jadi Menteri Agama itu Menteri Agamanya semua agama. Ya, semua agama yang mendapatkan pengakuan di negara kita ini itu sungguhnya kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi saya sebagai kantor Kementerian Agama di Kabupaten Wajo ini ya setidaknya harus mengayomi semua umat beragama yang ada di Kabupaten Wajo. Ya, kita di sini ada Kristen. Iya, kita ada Hindu. Kristen, ada Hindu. Ya, Hindu komunitas kita itu dari saudara kita dari komunitas Tolotang. Ya. Itu ya. Itu masuk ya, masuk di Hindu. Kemudian ada juga ada, walaupun tidak banyak jumlahnya. Ya, banyak Kristen dan Protestan dan Katolik gitu. Intinya mereka terurus lah oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah, kita ada wadah namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Jadi seluruh umat beragama kita itu terakumulasi dalam organisasi ini. Setiap saat kita mengadakan pertemuan, silaturahim, membincang tentang persoalan-persoalan keagamaan yang ada di Wajo, sekaligus menjadi deteksi dini jika ada arah yang bisa memungkinkan munculnya konflik-konflik, baik eksternal antar umat beragama maupun internal umat beragama, ya di situ kita urung rembuk agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah umat. Iya, karena kan biasanya kaum minoritas dianggap tertindas dan lain sebagainya. Ada di sini polarisasi yang seperti itu yang miris sebenarnya saya lihat akhir-akhir ini. Iya. Padahal kan kita dari dulu hidupnya berdampingan. Saya malah besarnya itu di masa-masa itu malah mayoritas Bali. Iya, Bali kan sana Bali. Banyak. Ya. Rata-rata mereka kan masyarakat kita yang transmigrasi. Transmigrasi, Hindu malah. Tapi hidup berdampingan itu saya rasa bahkan ada juga ya yang dari mereka kayak sudah seperti orang tua saya langsung di rumahnya. Iya, padahal sesungguhnya kan memang kita ini lahir memang sudah sumber kita, asal kita ini kan hanya satu. Iya, betul. Semua kita berasal dari Adam, berasal dari Hawa. Ya. Kemudian dari situ kita lahir, menyebar ke seluruh penjuru dunia, lahirnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan juga berbagai macam ragam agama yang kita anut. Ya. Mestinya perbedaan yang menyatukan kita. Iya, ada hal yang perlu diluruskan pemahaman masyarakat kita itu. Terkadang ada masyarakat beranggapan bahwa atas nama agama bisa mencerai saudara kita yang lain. Padahal sungguhnya agama apapun yang ada di muka bumi ini, semua itu ujungnya adalah mengangkat dan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi, sangat tidak layak ketika ada umat beragama kemudian atas nama agama mencerai sesama umat, apalagi sampai membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Ya, itu berarti dia tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Kalau kita telisik semua ajaran agama yang ada itu semuanya menghargai harkat martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena yang ada di Buddha juga itu malam itu yang utama. Iya, semua agama, Pak. Semua agama. Selama dia berada pada koridor agamanya yang benar, pemahaman agamanya yang benar, tidak ada agama yang tidak menghargai harkat kemanusiaan. Karena dulu-dulu itu kalau setiap saya sedikit kegiatan pernah apapun itu saya selalu bawa kasih jam khusus untuk agama. Jadi disitulah saya belajar. Ya, sekaligus di situ amal jariahnya Bang Ical, kan? Alhamdulillah. Jadi beramal itu tidak mesti harus dengan uang, tidak mesti dengan, tapi fasilitas-fasilitas yang kita miliki, kita bukakan ruang untuk amal. Nah, ini kan ketika Bang Ical meliput saudara kita yang sementara berdakwah, berceramah, sehingga bisa mencerahkan masyarakat menyaksikannya tanpa batas, kan? Ya, sehingga itu luar biasa. Sebenarnya kan memang cita-citanya ke situ, pengen jadi pendakwah tapi tidak kesampaian. Justru hebatnya, Bang Ical lebih hebat. Karena kalau orang berdakwah kan paling komoditasnya terbatas. Kalau saya ceramah umpamanya ya ceramahnya mungkin komunitasnya 100 orang. Tapi Bang Ical dengan menyampaikan dakwah yang disampaikan, yang direkam oleh Bang Ical ya bisa sampai jutaan orang kan. Masuk itu saja jadi Islam. Betul. Ya, itu yang bagus.
semuanya masuk. Jadi Nah itu yang kemarin saya di Menak bahwa kan saya pikirnya itu bahwa mereka ini komunitas-komunitas ini berada di penguasaan kemudian ternyata lain juga ya. lain. Dia berarti dia hanya maksudnya di lahir, Ya, pendidikan, ya, masuk di agamanya. ya. Nah, sekarang pendidikan kan Iya. sudah 3. Sekarang kita jadi tadi itu di pendidikan ada 3, madrasah, pondok pesantren, kan pendidikan agama Islam pada sekolah. pada sekolah negeri. Semua ini menjadi tugas kami. Itu. Kemudian yang kedua, seksi yang menangani tentang yang kita tempat ini gedungnya PLHUT ya. Kalau di sini ngerti siapa? Ini pusat layanan haji dan umrah terpadu. Wah, iya. Ini gedungnya ini yang kita tempat ini ya. Jadi di sini melayani masyarakat kita khususnya umat Islam yang hendak melaksanakan haji yang mendaftar di sini ya. Kemudian terpadu karena di sini kalau ada masyarakat yang mau mendaftar kita sudah siapkan loket bank. Jadi sudah ada ini pembayaran. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mendaftar pergi ke bank lagi bawa uangnya ya cukup di sini aja. Nah, jadi dia datang mendaftar langsung bayar bank. Kenapa kita lakukan itu dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kadang dulu ya alhamdulillah sekarang sudah kita jarang lagi menemukan ya banyak ini atas nama membantu orang tapi justru menipu orang ya. Jadi masyarakat kita di pelosok nggak tahu kan akhirnya ya kita hadirkan banknya supaya mereka langsung membayar setorannya di bank karena banyak kejadian-kejadian ya seperti adalah ya yang penyelenggara umroh yang kedengaran. Nah, sini kita hadir Kementerian Agama sebagai pengawas untuk monitoring siapa ini monitoring. Makanya saudara-saudara kita umat Islam Kabupaten Wajo ini khususnya jika ada yang hendak untuk mendaftar haji atau mau umrah silakan datang ke kami untuk dikoordinasikan supaya dia tidak salah memilih ya. Di sini ada daftarnya, mana travel yang terdaftar mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus ataukah ibadah umrah. Karena ibadah haji ada 2. Ada ibadah reguler, dari ini diurusi oleh Kementerian Agama. Nah, sekarang ini wajib antri paling panjang Bang Ical, 42 tahun. Masya Allah. Kalau Bang Ical sekarang usianya berapa? Sudah 40. Oh, 40. Kalau 40 baru sekarang mendaftar, nanti 82 tahunnya kan baru bisa mendaftar ini. Tapi ya itu untuk kondisi sekarang. Ya, mudah-mudahan nanti ada regulasi-regulasi. Tapi saya lihat jatah-jatahnya per kabupaten itu kok kita selalu dapat tipis. Enggak tipis, sungguhnya sama. Sama ya? Iya, karena rumusnya gini, 1000 penduduk muslim dalam satu wilayah, maka mendapatkan kuota 1 orang. Itu ya saya kira itu. Sekarang ini di dunia yang terdata, kita kurang lebih 401.000 lah penduduk muslim kita yang ada di Wajo, sehingga kuota kita yang kita dapatkan kalau normal, seperti tahun akan datang kalau normal umpamanya, maka kita dapat kuotanya 401 orang. 401 orang yang akan kita berangkatkan. Di Toraja kok malah kurang. Iya. Oh ternyata mengikuti. Karena dia sedikit kan jumlah penduduk muslimnya. Hitungnya itu sesuai dengan daerahnya, daerah A kasih sekian. Oh ada ukurannya. Ada ukurannya. Jadi di sini mengurusi haji dan umrah. Jadi hal-hal yang terkait dengan pendaftaran, pemberangkatan haji, pemulangan haji, semuanya kita urus di sini. Ya, jadi kami himbau masyarakat kalau ada yang mau berangkat haji ya datang ke kantor, jangan kemana-mana, supaya bisa mendapatkan penjelasan yang jelas dan layanan yang baik, insya Allah. Terutama tempat pilihan penyelenggaranya itu. Karena kan membanyak korban itu kasihan. Jadi kita tidak menunjuk bahwa travel ini yang tapi kita hanya menampilkan bahwa ini travel yang mendapatkan izin, ini penyelenggara yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Silakan mereka memilih kemana dia mau mendaftar. Seperti tahun kemarin saya lihat saudara-saudara kita ada tinggal dari Malaysia ke Jeddah kembali. Iya, kita inginkan yang begitu, makanya supaya kita masyarakat kita terhindar, supaya datang ke sinilah untuk kita memberikan penjelasan. Kalau di Wajo ini ada berapa penyelenggara haji dan umroh ini?
Saya tidak hafal persis datanya. Datanya ada di, di staff. Beberapa banyak sih kita. Kalau penyelenggara ibadah haji khusus itu ada kayak PT Darmawan. Nah, itu dia sudah berhak untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus. Ibadah haji. Yang Ini juga yang ini biasa disebut dengan haji plus. Haji plus. Ini banyak juga beda macam-macamnya. Iya. Haji plusnya ada reguler. Ada bisa. Oh iya. Banyak sekali Nah, itu macam-macam. ya yang kalau oleh swasta itulah tadi yang mendapatkan izin dari pemerintah. Itu yang disebut dengan PIHK. Ya, penyelenggara ibadah haji khusus. Itu tidak banyak ya di satu daerah. Iya. Tidak banyak. Kita bersyukur di Wajo ada. Ya, sehingga nggak perlu kemana-mana kan. Iya. Nggak perlu kemana-mana. Kita bersyukurnya di Wajo ada. Haji dan umrah. Nah, Kementerian Agama juga di Wajo ini ada seksi yang menangani namanya Bimas Islam. Bimas Islam. Ya, bimbingan masyarakat Islam. Karena kebetulan kita di Wajo mayoritas Muslim, sehingga ada seksinya, seksi Bimas Islam. Ini ya yang menangani tentang layanan-layanan umat kita khususnya Muslim. Nah, ini yang menjabat ke kecamatan dalam bentuk kantor urusan agama. Sehingga di setiap kecamatan itu ada kantor urusan agama. Ya, di situ mengurusi banyak hal. Ya, ada orang yang mau menikah. Ya, datanya di kantor urusan agama. Ya, ada yang merujuk. Ya, sudah pisah, dia merujuk kembali, ya datang kembali ke kembali lagi ke KUA itu yang begitu di. Ke KUA untuk kita difasilitasi supaya bisa dirujukkan kembali. Ya, tapi kalau bercerai enggak, karena biasa juga datang ke kantor untuk bercerainya lari ke pengadilan agama. Itu beda lagi ya dengan Kemenak. Pengadilan. Beda. Oh, beda. Ya, beda. Jadi ceritanya gini, Kementerian Agama itu menghalalkan yang haram. Oh ya. Ya kan? Oh, laki-laki bujang, perempuan gadis. Ya kan haram mereka bersentuhan. Nah, kalau dia bersyarat ya hadir KUA melalui penghulunya dihalalkan. Tapi kalau di pengadilan agama justru yang tadinya halal itu menjadi haram karena sudah dipisah kan. Masing-masing ada tupoksinya. Ada tupoksinya. Jadi kalau pengadilan agama itu mengurusi. Tapi itu Kementerian Agama ya. Khusus untuk Kementerian Agama ya kita. Dulu Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama itu satu instansi, Pak. Ya, kita satu dulu. Berada di Departemen Agama semua dulu. Sekarang Pengadilan Agama sudah berpisah dengan Kementerian Agama. Pengadilan Agama itu larinya ke Kemenkumham. Jadi garis linear organisasinya di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tadi ruang lingkupnya ya. Nah, saya lanjut. Kita kan sampai di KUA tadi. KUA itu mengurusi nikah, rujuk. Nah, di sana juga layanan lain tentang keagamaan. Jadi sekarang KUA namanya Pusat Layanan Keagamaan, disebut Pusaka. Jadi pusat layanan keagamaan. Jadi di sana ada penyuluh kita. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh pencerahan keagamaan, ya boleh ke kantor urusan agama, koordinasi dengan penyuluh, ya termasuk adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mau menikah, kita bekali dulu di kantor usaha agama, bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kita akan pembinaan. Jadi termasuk di KUA, penyuluh-penyuluh agama kita diharapkan mampu membimbing masyarakat kita supaya lebih dekat dengan agama. Harus ada pembangunan skill lagi tuh. Iya. Ya, karena syaratnya memang harus mereka memiliki kompetensi itu kan. Ya. Tapi itu juga gimana nih kondisi kepegawaian, maksudnya kan biasanya itu lebih banyak OTR-nya daripada. Ya. Kita khususnya di pendidikan jauh lebih banyak yang honorer atau ke guru yayasan. Ya. Ini kan kebetulan pemerintah daerah buka K3K ya. Mudah-mudahan ada regulasi yang berpihak pada yayasan khusus pada masa kita yang swasta. Iya, betul. Karena untuk 3K ini yang diakomodir adalah tenaga didik dan kependidikan memang berada di bawah instansi pemerintah, instansi pemerintah. Yang di swasta regulasinya belum mengakomodir ya. Kita berharap mudah-mudahan ke depan regulasi yang bisa memberi ruang yang sama kepada mereka, karena mereka sebenarnya memiliki juga
peran yang sama dengan saudara kita yang bekerja di instansi. Bahkan kalau kita mau lihat dari sisi pengabdian, terutama yang mengajar di pondok pesantren, jauh lebih tinggi pengabdian mereka ketimbang guru-guru kita yang mengajar di sekolah negeri kan. Sekolah negeri kan dia ngajarnya jam 7 umpamanya, jam 11.15 sudah selesai. Tapi guru-guru kita di pondok pesantren yang hampir seluruhnya adalah guru yayasan, guru honor, ya, itu ngajarnya 24 jam. Karena mengawasi anak-anak kita, membimbing mereka, mengajarkan tata krama, kehidupan pondok yang islami, luar biasa. Jadi kalau kita lihat kinerjanya jauh lebih ya. Iya, karena kesulitannya itu ada mindset di luar selalu begini. Ini sekali nih kasih masuk di pondok. Akhirnya kan di dalam itu ternyata Benar. tingkat Iya. kebandelannya luar biasa. Oh, iya. Sehingga kerja keras tenaga pendidik kita ini harus ekstra, Iya, bukan hanya. Tapi satu kesyukuran Bang Ical ya, dulu itu image kita, zaman-zamannya kita mau masuk pondok pesantren, ya orang tua masukkan pondok pesantren ke anaknya ketika anaknya anak. Iya. Ya, kau masuk pondok pesantren aja lah, daripada masuk di SMP, masuk di SMA, kau tambah nakal nanti. Kalau masuk di pondok pesantren, kamu bisa. Nah, baik. Dulu image, tapi sekarang pesantren dan madrasah itu sudah menjadi pilihan wahid ya. Dia sudah menjadi pilihan utama. Ya, kalau dulu nanti tidak diterima di SMA baru masuk di madrasah. Ya, ditolak di SMK baru masuk di pondok pesantren. Ya, sekarang ini mendaftar dulu di madrasah. Kalau ditolak di sana baru masuk ke sekolah kan. Ada iya. Kenapa terjadi? Karena madrasah dan pondok pesantren sudah menampakkan kualitasnya. Iya. Kita di Wajo ini luar biasa. Iya. Baru-baru bulannya lalu anak-anak kami ikut lomba di Jakarta. Dari 9.000 sekian peserta yang ikut, anak kita bisa juara 3 se-Indonesia. Ini alumni madrasah kita, ini siswa kita di madrasah. Luar biasa. Itu yang digantung penghafal. Iya, penghafal banyak. Saya lihat rata-rata ini anak minat gitu. Iya. Saya juga minat. Tapi sudah tidak. Orang-orang tua dulu kan kayak letting kita ini yang tidak mondok itu nyesel Pak. Karena kenapa tidak mondok dari dulu kan? Karena ternyata memang jauh lebih banyak manfaatnya anak-anak kita. Dan saya ya secara pribadi itu menganggap bahwa tipologi pendidikan yang terbaik sekarang ini pondok pesantren. Gak ada pilihan lain Pak. Kalau mau yang memang yang terbaik. Apalagi kami yang orang tua yang sibuk, banyak pekerjaan di luar, yang tidak bisa mengontrol, membimbing anak kita 24 jam, ya kita serahkan ke pondok untuk mendidik mereka. Masalahnya sekarang itu lihat pada tataran biaya. Iya betul, memang biayanya tinggi, ya. Ya memang beriringan Pak. Kualitas itu berbarengan dengan biaya. Kalau kita mau kualitasnya ya tidak, ya tentu juga harganya kualitasnya juga tinggi. Jadi memang kita ini orang tua dituntut harus berkarya, bekerja, dapat uang banyak supaya bisa sekolahkan anaknya pada sekolah yang memang baik. Tapi di pondok-pondok juga banyak sih pondok-pondok memang yang mengakomodir santri-santri kita yang kurang mampu, ya tentu mereka mendapatkan fasilitas. Jadi istilahnya itu subsidi silang Bang Ical. Jadi yang mampu ya bayar mahal, bayar sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak mampu ya bayarnya. Di Wajo ini kita kewalahan Pak menerima pendaftaran. Pendaftaran madrasah kita luar biasa, hampir melonjak semua. Fans sendiri-sendiri. Iya. Sehingga merata ini. Iya betul. Sama gelombang dari tahun ke tahun itu agak meningkat terus. Meningkat terus ini kita punya peminat di pondok pesantren. Karena memang begini Bang Ical, itu pendidikan kita ini kan, kegagalan pendidikan kita itu, analisa saya ya di masa lalu itu oleh karena pendidikan itu diarahkan untuk bagaimana anak-anak transfer knowledge. Lebih banyak mereka menimba ilmu, pengetahuan, tapi tidak ada atau kurang transfer value-nya, kurang transfer nilainya. Ya, tapi di pondok pesantren, maka di madrasah, dua-duanya ini dibenahi kan. Jadi sampai anak dibenahi pengetahuan kognisinya, ya, diberikan ilmu pengetahuan, mereka juga dibinaahnya sebagai transfer value ya, sebagai transfer nilai supaya mereka berpengetahuan luas, berwawasan luas, berpengetahuan tinggi, tapi berakhlakul karimah.
ya, memiliki tata krama hidup bermasyarakat yang baik, pintar beradab, ya. Iya, karena mereka Ya kan diajari banyak yang semua. terjadi Bang Ical kan, Iya, tinggi pengolahnya, sekolah tapi adabnya. tidak tahu menghargai orang lain. Betul, Ya. betul. Ya, tidak tahu bisa membedakan mana baik, mana buruk, tapi terus melakukan yang buruk. Kalau saya lihatnya di perbedaannya itu secara umum, ya. Anak-anak yang di luar itu biasanya kalau lewat atau mau keluar tidak pamit. Ya. Kalau yang dari dalam itu biasanya bagus tuh pamitnya. Iya, santun Iya, ya, iya. santun. Itu yang secara global ya. Global ya. Global. Ini Dan memang- itu sungguhnya kearifan lokal kita di Indonesia ya, khususnya kita di Wajo ini tuh kearifan lokal yang harus dijaga. Betul. Tata krama santri itu. Jadi Wajo ini sebagai kota santri, ya kita harapkan tidak hanya santri yang bertata krama seperti itu, tapi mudah-mudahan ini bisa menyebar menjadi satu tradisi masyarakat ya. Ya, bagaimana orang yang lebih muda menghargai yang tua, murid menghargai gurunya, anak menghargai orang tuanya. Sesungguhnya itu yang diharapkan. Karena kan sejalan juga dengan adat istiadat kita kan. Iya, ini kan ada nana pupuang. Iya, udah lama. Kita rewind dulu. Sebenarnya pengalaman-pengalaman itu banyak kita lalui, tentunya biasanya orang belajar dari organisasi itu. Iya, saya terus terang banyak ditempa oleh organisasi karena memang dari sejak saya sekolah memang sudah aktif di organisasi ya. Di Aliyah itu ya sebagai pengurus OSIS ya. Masih di Aliyah saya sudah dikader di Gerakan Pemuda Ansor. Oh, Ansor masih ya, saya dikader di Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, pelajar Nahdlatul Ulama, DIPNU. Jadi masih di Aliyah sudah aktif berorganisasi. Sampai di perguruan tinggi ya saya aktif baik di intra kampus maupun di ekstra. Jadi mulai pengurus HMJ, pengurus senat, aktif, kemudian saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dulu, di PMII di Makassar, sampai sempat menjadi pengurus cabang di Kota Madia, Makassar, dan sampai saat ini beberapa organisasi-organisasi yang kami tempati untuk mengabdi ya, mengabdi seperti Nahdlatul Ulama di Provinsi Selatan selaku wakil ketua. Kemudian di Dewan Masjid Indonesia, ya, kebetulan juga diamanahkan sebagai ketua biro di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Pramuka juga, di PGRI juga, ya pengurus, ya di beberapa organisasi-organisasi kita. Tapi kan masalahnya pemuda saat ini, saya pribadi lah, dulu itu tidak terlalu suka dengan organisasi. Nah, kalau kita mau, ini kan pengalaman organisasi sudah ada. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya berorganisasi untuk masa kerja ya? Iya, jadi gini, pertama, kalau memang niatnya berorganisasi untuk menempa diri, menjadikan organisasi sebagai wadah pengabdian, maka pasti baik. Ya, karena di organisasi kita dituntut untuk bekerja ikhlas. Iya, betul. Di sana tidak ada gaji kan? Ada gaji. Kita malah mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, menyiapkan waktu kita, menguras pikiran kita, tapi disitulah dituntut kita untuk ikhlas bekerja. Ya, jadi beberapa organisasi yang kami tempati bergelut dengan teman-teman yang lain itu semua tidak ada honor di situ, tidak ada gaji, malah setiap saat kita menyumbang kan, setiap saat kita menyumbang, ada kegiatan kita lagi yang patungan-patungan, ya nggak ada. Tapi ternyata di situ menempa diri kita untuk bagaimana bisa ikhlas untuk melakukan satu kegiatan. Sehingga ketika kita aktif di organisasi dengan ketulusan seperti itu, ketika masuk ke instansi pemerintah, maka pekerjaan di instansi pemerintah itu menjadi sangat mudah. Iya, karena kita sudah punya modal kerja yang ikhlas, yang tulus, bersemangat untuk menuntaskan pekerjaan yang dulunya tidak ada dananya, kita bisa bekerja. Ya, masuk di instansi pemerintah kan ada anggaran yang kita bisa gunakan untuk bekerja, sehingga sangat mudah. Ya. Berdua networkingnya terbangun. Nah, yang kedua ada networking. Ya, saya juga kan nggak bisa pungkiri kan, nggak bisa mungkin duduk di sini sebagai kepala kantornya nggak pernah aktif organisasi kan, karena saya artinya kalau kita berbicara kompetensi, banyak sih orang yang juga kompeten. Situasi kita berorganisasi
dengan modal bahwa organisasi adalah wadah bagi kita untuk mengabdi, itu menjadi modal besar untuk melakukan pengabdian yang lebih besar. Dimanapun kita berada, di institusi pemerintah boleh, bahkan menjadi pengusaha juga boleh, karena ada modal. Nah, sudah bisa berinteraksi dengan siapa. Ya, karena kunci sukses itu sesungguhnya kan sampai di mana kemampuan orang untuk bisa mengkomunikasikan dirinya dan potensi yang ada pada dirinya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, walaupun saya punya potensi, tapi saya tidak dikenal oleh Bang Ical. Mana mungkin Bang Ical bisa datang ke sini kan? Betul. Karena networking itu. Ya, di sini dulu di Wajo saya enak. Kan sebelum saya jadi kepala kantor, saya di Wajo kan sudah kenal. Aktif di Pramuka, aktif di PGRI, aktif di KNPI di Wajo. Jadi pas saya kembali dari Banten jadi kepala kantor di sini, ini udah enak kan? Karena pejabat-pejabat pemerintah daerah hampir teman semua waktu di KI dulu, di PGRI dulu, di Pramuka dulu kan? Ya, termasuk Pak Bupati sama-sama kami di KNPI kan? Jadi kan ada apa ya, chemistry-nya ketemu ya. Cepat terbangun komunikasi sehingga ketika ada program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah di Kementerian Agama, kami cepat tanggap bahwa ini harus didukung. Ya. Demikian juga kami dalam menjalankan program-program kami di Kementerian Agama, ketika ada hal yang harus kami butuh support dari pemerintah daerah, dengan cepat bisa terkomunikasikan karena sudah kita saling kenal. Jadi intinya organisasi itu penting. Penting, Pak. Saya anjurkan ke adik-adik yang masih sekolah, aktiflah berorganisasi. Tapi ingat, jangan sampai dengan alasan aktif organisasi mengabaikan akademiknya. Banyak juga begitu teman-teman saya dulu waktu aktif di mahasiswa kan. Dengan orang aktif kemana-mana mengkader dan lain sebagainya, akhirnya dilupakan kuliah. Akhirnya jadi mahasiswa abadi. Nggak selesai-selesai. Jadi mapalah mahasiswa padikmal kan. Jadi selalu saya sampaikan adik-adik, organisasi jadikan itu bagi sarana untuk meningkatkan kompetensi supaya Anda bisa menemukan jati diri Anda sungguhnya seperti apa untuk bisa dikembangkan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan Anda bisa sukses. Ya, sehingga cepat juga kuliah selesai. Alhamdulillah saya aktif organisasi di wisuda tercepat dan menjadi wisudawan terbaik. Alhamdulillah kan. Ya, saya kebanggaan saya, itu kesyukuran saya luar biasa ketika saya di wisuda. Lebih 1000 kami di wisuda, kami salah satu dari yang terbaik, diundang naik untuk menerima penghargaan, dipanggil orang tua. Di situ saya merasakan ada keharuan ya, ketika melihat orang tua saya menetes air matanya karena melihat anaknya berhasil. Luar biasa gembiranya ya. Ketika saya dipanggil menerima penghargaan, kemudian dipanggil orang tua juga naik, mendampingi. Masya Allah. Itu kebanggaan yang tidak akan pernah. Hingga saya di kuliah S3 juga demikian kan. Kebetulan saya juga dulu wisuda terbaik pada saat saya di wisuda S3. Jadi orang tua juga hadir. Ya, orang tua hadir dan satu pilihan berat ketika saya diberikan kembang oleh waktu saya di sebelum wisuda kan ada kita diserahkan bunga oleh rektor. Kemana bunga ini nih mau diberikan? Apakah ke istri ataukah ke orang tua kan? Ya, dua-duanya ini orang yang kita sayangi semuanya. Pilihnya yang mana? Ya. Saya bilang tidak ada pilihan. Dua-duanya adalah sama-sama kan? Ya. Istri itu adalah ibu dari anak dan ibunda adalah ibunda yang melahirkan kita. Semuanya harus diperlakukan dengan baik, tapi tentu derajatnya. Karena ibunda saya adalah ibunya juga istri saya, yang mertua saya juga adalah ayah dan bundaku, sehingga itu. Dan saya merasa bahagia ketika mereka bisa berbahagia dengan prestasi-prestasi yang kita raih itu. Prestasi hari ini kan pasti kan tidak lepas dari orang tua dan nggak bisa. Saya terus terang karena mungkin kemampuan saya terbatas, tapi saya bisa seperti ini karena doa-doa tulus. Dan pendidik yang paling istimewa bagi saya adalah orang tua saya. Ibu dan bapak, karena dia memang mendidik saya dengan penuh kesungguhan, mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan karakter, mendidik dengan betul didikan yang luar biasa. Apa yang paling terkenang ini kalau untuk orang tua? Banyak sekali. Karena beliaulah suku guru saya. Betul. Iya.
Ketika dia mendidik saya disiplin, luar biasa. Ketika mendidik saya jujur, luar biasa. Ada cerita ya. Waktu saya kelas 4 SD, jarak sekolah saya dengan rumah itu lebih 1 kilometer ya. Ya. Saya di 184 Siwa itu, di depan sekolah, pulang sekolah, itu saya menemukan satu korek api, sipoh. Di zaman tahun 80-an, korek itu adalah korek yang istimewa. Bagi perokok, kalau dia memegang korek itu, dia sudah hebat. Parlente ceritanya kan. Parlente. Jadi pada saat saya temukan, wah, orang tua saya waktu itu merokok. Muncul di pikiran saya, ini korek saya ambil, saya bawa pulang ke rumah. Pasti orang tua saya senang sekali. Pasti dia senang. Jadi saya bawa pulang. Jalan sampai dengan gembira ria, sampai di rumah saya sampaikan, Bapak, saya dapat korek bagus, cantik, untuk Bapak saya kasih. Wah, diambil korek itu, baru saya disuruh duduk. Gimana kamu ambil ini korek? Di depan sekolahku. Kau tahu siapa yang punya? Enggak. Nah, sekarang simpan tasmu, jangan makan, pulang dulu. Di mana kau ambil itu korek, simpan kembali tempatnya, baru pulang ke rumah, baru makan. Untuk melatih kejujuran. Waktu itu menangis hati saya, Pak. Karena tidak sesuai ekspektasi sebenarnya. Harapan saya kan dia gembira ya. Harapan saya orang tua gembira dengan peristiwa itu. Harapan saya orang tua akan senang, dan saya pasti senang karena telah memberikan sesuatu yang baik. Ternyata langsung dengan loyo saya pulang, bawa itu korek api. Ini kan lapar, Pak, pulang sekolah belum makan. Jangan dulu. Jangan makan dulu. Bawa dulu. Sudah itu baru kembali. Nah, jadi saya bawa sambil ngumpet terus itu di perasaan itu. Artinya di perasaan itu mengatakan, wah, bisanya saya dikasih begini. Tapi saya itu memang paling takut sama orang tua. Akhirnya saat itu saya kembalikan. Baru kembali ke rumah, baru disampaikan, nak, lain kali kalau temukan sesuatu yang bukan milik kita, jangan diambil. Jangan diambil. Itu tidak boleh. Nah, di situ itu yang tidak bisa saya lupa, dan itu terngiang-ngiang terus ketika ada sesuatu kesempatan saya mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Langsung saya ingat itu. Nanti itu didikan. Itu didikan. Jangan kalau didikan sholat 5 waktu itu pokoknya kalau kita sampai keras, Pak. Keras. Tapi herannya sekarang itu beliau lembut sekali. Tapi penyayang, Pak. Keras tapi sangat penyayang. Itu Bapak ya. Bapak. Kalau Ibu apa ya? Ibu tegas. Ya, juga dua-duanya sesungguhnya orang tua saya ketemu ya, tapi semuanya sangat penyayang. Semuanya sangat penyayang tapi tegas ya. Karena ibu saya itu pedagang, menjual di Siwa. Dia jiwa bisnisnya ada, sehingga ini juga menurun ke adik-adik saya, karena hanya saya sendiri yang pegawai negeri, Pak. Semua yang lain itu jadi pengusaha. Dari berapa saudara? Dari 7 bersaudara. Saya memang yang anak sulung, anak tua, tapi sudah 2 yang berpulang ke Rahmatullah. 5 sekarang ini saya jadi PNS. Ada satu laki-laki juga jadi guru sekarang, tapi yang lain itu jadi pengusaha. Saya kemarin itu tidak sengaja buka stalking punya Facebook itu, lihat main-main sama ibu. Oh, gitu ya, Jahil juga. Iya, juga main-main kan. Artinya berupaya membahagiakan orang tua. Beliau di Siwa sekarang. Alhamdulillah dua-duanya masih hidup, dan alhamdulillah. Ya, saya syukurnya kembali ke Wajo karena dekat dengan orang tua. Lebih dekat lagi ya. Tahu tuh dibantai. Ya, kalau dibantai biasa sampai 2 bulan baru kembali. Ya, sekarang ini ya hampir tiap pekan lah menyempatkan membesuk orang tua. Tapi itu PNS-nya tahun berapa? Saya terangkat tahun 97. Jadi awalnya saya itu guru honor, Bang Ical. Jadi saya ngajar di STM Muhammadiyah Bontoala Makassar. Itu kemudian mengajar di TS Negeri Model Makassar, juga mengajar di Yayan Alauddin Jumpandang. Jadi itu honor semuanya, tiga-tiganya. Jadi kalau di MTSN itu 93 saya sudah ngajar. Ya, ngajar honor, nanti 97 baru terangkat. Terangkatnya di Ibtidaiyah Negeri Lewak namanya, di Desa Silurung, Kecamatan Pitung Panua. Ini masuk formasi Wajo. Wajo. Itu mungkin keuntungannya karena kepala sekolah saya kasih
tempat lahirnya Sengkang. Sengkang. Ya. Akhirnya Hikmahnya mungkin hikmahnya sehingga saya dapat penempatannya di Wajo, pas kampung saya juga dekat ya di Pitung Panua. Kemudian setelah itu tahun 2000 saya diangkat jadi kepala MIN Madrasah Ibtidaiyah. Jadi saya terangkatnya di MIN Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Ya, tingkat SD, jadi guru SD. Kemudian jadi kepala MIN tahun 2003 dimutasi menjadi kepala MTS Negeri Siwa. Ya, MTS Negeri Pitung Panua ya di Siwa di situ. Ya. Nah, di situ nanti tahun 2009 saya dipindahkan masuk ke kantor di Kementerian Agama Wajo. Di situ saya sebagai Kasubag Tata Usaha. Nah, setelah itu zamannya Pak Nurdin Abdullah di Banten jadi bupati, saya ditempatkan menjadi kepala kantor di Kementerian Agama. Iya. Jadi saya 6 tahun setengah di Banten menjadi kepala kantor. Dulu KUA sini KUA apa kita tempat? Sempat KUA? Enggak pernah KUA. Oh, enggak pernah KUA. Jadi saya langsung di kantor. Karena background saya dari guru. Dari guru. Iya, dari guru. Kemudian masuk di kantor jadi pejabat struktural. Jadi ke kepala tata usaha, baru dari situ saya promosi ke Bantai. Jadi kepala kantor 6 tahun setengah di Bantai. Luar biasa banyak dikenal. Alhamdulillah. Jadi Bantai itu saya jadi kampung kedua Pak, karena di sana lama, jadi sudah banyak keluarga. Saya kalau di sini baru 9 tahun sudah menetap di Wajo. Kali sudah sampai di kampung sendiri kan? Ada rumah di. Iya, Bang Ica masih kenal dulu di sini waktu belum pindah kan. Tapi kita itu lebih banyak ketemu di DDI malah. Iya, betul. Gara-gara pas Subair. Kita sudah pindah aja. Di Gorontalo kan. Masya Allah. Itu kondisinya. Waktu Alhamdulillah. Bincang-bincangnya kalau ada nanti season berikutnya. Ya. Kalau ada program kebenaran siap. Ini sekira kita perlu karena banyak hal perlu kita sosialisasi ke masyarakat. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak Bang Ical. Ini satu kehormatan bagi saya di Hari Pahlawan 10 November 2022 ini mendapatkan kunjungan, dan ini menjadi sejarah bahwa hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan harapan saya satu Bang Ical itu ke umat kita ini, ke masyarakat kita di Kabupaten Wajo, bahwa saya yang kebetulan ini di mana tanggung jawab sebagai kepala kantor Jalan Agama Kabupaten Wajo. Mohon doanya, mohon kalau salah ditegur, kalau salah diingatkan supaya kembali pada jalan yang benar. Tapi insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk on the track, jalan pada jalan yang benar. Karena kami bersyukur berada di Kementerian Agama, minimal ada motivasi bahwa kalau saya di Kementerian Agama tidak bisa berbuat baik, bagaimana bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik kan? Jadi kita berupaya semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang bisa membuat kita tidak baik di mata umat, lebih-lebih lagi di mata Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Nah, sahabat Klikers di luar sana, satu yang secatat terakhir. Qulil haqqu wa kana mu'tar. Sampaikanlah kejujuran itu walaupun pahit. Ada pembelajaran kejujuran, ada pembelajaran keikhlasan, ada pembelajaran mau ditegur, gitu, dikritik lah istilahnya. Nah, mari kita sama-sama mendoakan beliau semoga tetap amanah, istiqomah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Mari kita tatap ke depan. Oke, sahabat Klikers, kita jumpa di season-season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.